Jadikan
yang dipermuliakan. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Tuhan, dan sampaikan pesan Tuhan pada siang hari ini. Kami tahu tempat ini, wilayah ini, daerah ini Tuhan kudus dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami, pikiran kami, tubuh, jiwa, roh kami untuk duduk diam dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Jemaat Tuhan, Kau yang siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari bersama katakan amin. Shalom, selamat duduk. Apa kabar Bapak Ibu jemaat Tuhan? Luar biasa, amin. Yang luar biasa boleh lambaikan tangannya. Puji Tuhan, semua dalam keadaan yang baik, amin. Puji Tuhan, tema kita sepanjang bulan ini adalah menjadi hamba yang taat, dan subtema adalah ketaatan sebagai kesaksian. Boleh bilang kiri kanan? Ketaatan sebagai kesaksian. Kasih tahu dulu ke kiri dan kanan. Ketaatan sebagai kesaksian. Amin. Roma 4 ayatnya yang ke-16 sampai 22. Mari kita buka bersama Roma yang keempat ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-22. Multimedia boleh tolong? Roma 4. Oh, tidak ada. Oke, saya akan bacakan buat Bapak Ibu jemaat Tuhan siang hari ini. Roma yang keempat ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-22. Firman Tuhan. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Ayat yang ke-18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Ayatnya yang 21, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Amin. Belajar dari kisah Abraham yang kita kenal sebagai Bapak banyak bangsa, Bapak orang beriman atau Bapak orang percaya. Di ayat 17 dan 18 tadi ditegaskan di sana. Saya bacakan lagi buat Bapak Ibu. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi Bapak banyak bangsa. Kisah Abraham menunjukkan betapa dia sangat mempercayai Tuhan. Kita akan lihat beberapa fakta tentang Abraham. Yang pertama, Tuhan memanggil Abraham menuju tempat yang belum dia ketahui dan menjanjikan berkat jasmani dan rohani. Itu bisa dibaca di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Bapak Ibu boleh baca di rumah. Dan yang kedua, Abraham menaati panggilan Tuhan karena imannya. Di saat Tuhan menyuruh dia keluar dari rumah bapaknya, dia tidak berbantah-bantahan di sana. Dia berjalan. Meskipun dia belum tahu kemana Tuhan akan bawa dia. Semua kita udah tahu cerita Abraham kan Bapak Ibu. Abraham menerima penggenapan janji Tuhan karena apa? Ketaatannya. Itu ditulis juga di dalam Kejadian. Abraham lulus ujian, disebut Bapak orang percaya, Bapak orang beriman. Karena apa? Abraham mempersembahkan
tinggal Ishak kepada Tuhan. Dia tidak bilang, saya kan difirmankan akan jadi bapak banyak bangsa, keturunan saya cuma satu. Lah kalau dipersembahkan habis. Bagaimana bisa jadi bapak banyak bangsa sedangkan keturunan dia aja cuma Ishak? Firman Tuhan catat waktu itu. Sebelum itu beberapa fakta yang kita bisa pelajari tentang Abraham. Bagaimana ketaatan Abraham, bagaimana Abraham menuruti semua yang difirmankan oleh Tuhan. Bagaimana bukti ketaatan kita bisa dijadikan sebagai kesaksian? Itu pertanyaan siang hari ini. Bagaimana bukti ketaatan saya dan saudara bisa dijadikan sebagai kesaksian? Ada 2 poin yang akan saya sharingkan pada siang hari ini, yaitu yang pertama, punya dasar yang teguh, yaitu iman kepada Yesus. Boleh kasih tahu kiri kanan? Punya dasar yang teguh, yaitu iman kepada Yesus. Kita akan lihat di ayat 18 dan 19. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya yang telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Iman Abraham tidak menjadi lemah meskipun keadaannya dia merasa sudah tidak sesuai. Bagaimana dengan kita hari-hari ini? Sedikit kesaksian. Di dalam kita melewati pandemi ini, COVID-19, ke gereja aja semua kita harus pakai masker. Apa-apa serba dibatasi. Dan saya mau bersaksi tentang pengalaman pribadi saya sendiri melewati COVID-19 ini selama udah hampir setahun ya, karena kita udah dari bulan Maret kalau nggak salah. Bapak Ibu, secara manusia pasti ada yang namanya ketakutan. Pasti ada namanya kekhawatiran, pasti ada namanya banyak sekali pertanyaan, pertimbangan yang muncul, intimidasi yang datang. Bagaimana nanti kehidupan, bagaimana nanti pekerjaan, bagaimana nanti bla 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 A dan B. Akan banyak sekali timbul pertanyaan, akan banyak sekali timbul kekhawatiran. Dan secara manusia saya pun mengalaminya, karena saya pun dicubit masih sakit. Secara manusia akan berpikir, oh iya ya, bagaimana ini ya? Otomatis semua pelayanan terhambat, tidak bisa lagi karena keadaan pandemi. Namun di saat berdoa, satu pesan Tuhan yang menguatkan, yang dipegang, yang aku pegang sampai hari ini, hidupmu pasti terpelihara dengan baik. Cuman satu pesan Tuhan. Pada waktu itu saya berdoa di bulan Maret atau April itu, saya lupa. Pokoknya di awal-awal pandemi yang begitu terasa ketakutan, bagaimana ya kalau kena terus tiba-tiba nggak ada. Terus karena memang beritanya bertubi-tubi yang bikin kita terintimidasi, kita ketakutan. Seakan-akan hilang, nggak ada pengharapan. Namun satu pesan Tuhan yang menguatkan, yang aku pegang sampai hari ini, hidupmu pasti terpelihara dengan baik. Dan itu saya nggak dengar di saat saya lagi duduk atau saya lagi berdoa, dan Tuhan sampaikan, itu ada di hati. Dan itu yang saya pegang, satu kebenaran. Dan terbukti sampai hari ini. Ini udah di bulan November. Hidup saya, hidup keluarga saya terpelihara dengan baik. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, bahkan Tuhan berkati. Meskipun tidak ada dasar untuk kelihatan berharap. Contoh, orang berharap, tenang aja, karantina 2 tahun juga, tabunganku ratusan miliar ada di rekening, gak bakalan kesusahan, gak bakalan kekurangan, gak bakalan aku bisa gak makan, gak mungkin, karena rekeningku penuh, seabrek-abrek di dalam. Namun belajar dari Abraham, meski tidak kelihatan, namun dia tetap berharap. Meski kita tidak ada dasar yang kita lihat secara kasat mata tidak kuat, namun kita pastikan iman kita tidak akan goyah. Kita punya harapan, kita
kepastian, dan itu cuma dari mana? Datangnya daripada Tuhan. Melalui apa? Iman kita. Karena iman kita tidak menjadi goyah. Karena kita punya dasar untuk terus berharap. Abraham secara manusia tidak mungkin lagi berproduksi. Dia udah berapa tahun? Alkitab catat tadi 100 tahun. Sarah rahimnya sudah tertutup. Kita aja yang masih muda begini bertanya-tanya, masih bisa nggak ya? Masih bisa nggak ya? Kan masih muda, masih produktif. Apalagi Abraham pada masa itu. Namun terhadap janji Tuhan, Abraham tidak menjadi lemah. Abraham tidak bertanya-tanya, Abraham tidak takut, Abraham tidak khawatir. Namun Abraham memilih percaya, Abraham memilih berharap sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Karena apa? Dia tahu iman dia tidak menjadi goyah karena apa yang kelihatan dengan mata. Karena sudah banyak proses perjalanan dia dengan Tuhan yang membawa dia ada di tahap seperti ini. Disuruh keluar dari rumah Bapak, belum ditujukan tempatnya akan. Beda kalau kita keluar dari Manado, kamu datang ke Jakarta, ada pekerjaan yang menanti di sana. Keluar dari Jakarta, kamu pergi ke Eropa, ada pekerjaan yang menanti di sana. Semua orang pasti lari, semua orang pasti terbang. Namun kisah Abraham mengajarkan, kemanapun dia akan berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Demikian dengan kita hari-hari ini. Kalau kita mau menjadi iman kita, ketaatan kita menjadi kesaksian, kita harus banyak belajar dari Abraham. Punya ketaatan, punya iman yang teguh di dalam Tuhan. Amin. Makanya Bapak Ibu, jangan pernah goyah iman. Jangan pernah takut. Karena apa? Percayalah, hidup kita pasti terpelihara dengan baik. Karena kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti menepati. Asal kita punya iman yang teguh, asal kita punya iman yang tidak tergoyahkan. Apa itu iman? Ibrani 11 ayat 1. Boleh satu orang bacakan? Ibrani 11 ayatnya yang pertama. Oh, ada di layar. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Belum melihat, namun kita sudah percaya itu iman. Jadi bagaimana kita bisa punya iman kepada Tuhan yang teguh, yang tidak goyah? Cuma satu. Meski belum melihat, percaya saja. Meski kita belum tahu masa depan kita seperti apa, atau udah ada yang tahu di sini masa depan dia akan seperti apa? Belum ada kan? Semua kita cuma bisa berharap ke Tuhan yang terbaik. Karena apa? Rancangan Tuhan yang terbaik. Rancangan Tuhan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Kalau kita pegang firman Tuhan, kita tidak akan goyah. Iman kita tidak akan menjadi lemah. Tapi sebaliknya iman kita akan semakin kuat. Semakin diperhadapkan dengan masalah, semakin diperhadapkan dengan ketakutan, semakin diperhadapkan dengan kekhawatiran, kita tidak akan goyah. Kita tidak akan takut, kita tidak akan bertanya-tanya, Tuhan kenapa keadaan seperti ini? Kenapa COVID-19 tidak pergi-pergi? Kenapa saya harus lewati seperti ini? Kenapa gaji saya harus dipotong? Kenapa hidup saya harus susah? Kita tidak akan bertanya-tanya ke Tuhan, namun kita akan balik flashback. Lewat keadaan ini ada sesuatu yang Tuhan sedang bentuk dalam hidup kita, supaya iman kita semakin teguh, supaya iman kita semakin mengalami sesuatu yang baru dengan Tuhan. Karena kalau kita menjadi orang Kristen yang biasa-biasa, yang tidak pernah mengalami sesuatu dengan Tuhan, apa yang kita mau bagikan? Apa yang mau jadi kesaksian? Apa yang kalau kita jumpai seseorang yang bisa kita bagikan ke dia? Apa cuma duit nih, gak akan bikin solusi, gak akan kasih solusi apa-apa. Tapi kalau kita punya sesuatu yang kita alami dengan Tuhan secara pribadi, lewat beberapa kejadian, lewat beberapa perjalanan dengan Tuhan, kita melangkah bersama Tuhan, kita hidup benar-benar, Tuhan pelihara hidup kita, Tuhan jaga. Di saat keren banget kamu sekarang, puji Tuhan. Kamu tahu nggak? Kemarin aku juga seperti ini, begini. Akan ada sesuatu yang kita bagikan. Kita akan jadi kesaksian. Kita akan jadi berikan sesuatu yang bisa memberikan kekuatan mungkin buat orang lain. Karena kita nggak tahu dari kita apa yang sedang kita hadapi, masalah apa yang sedang kita lewati. Kita nggak saling tahu, karena mungkin ada beberapa yang nggak mau terbuka dengan yang lainnya. Tapi setidaknya di saat dia ketemu kita, di saat kita bercerita, ada sesuatu yang
dengan Tuhan. Kalau dia Tuhan pelihara dari awal sampai saat ini, saya juga Tuhan pasti pelihara. Saya tidak akan menjadi goyah, saya akan tetap teguh, akan tetap berjalan, akan tetap pegang yang namanya kebenaran firman Tuhan. Untuk jadikan apa? Iman semakin bertumbuh, iman semakin bertumbuh, iman semakin bertumbuh. Tidak ada iman bertumbuh kalau tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Di saat kita melewati goncangan, firman Tuhan akan mengingatkan kita. Di tengah badai sekalipun Tuhan ada. Banyak yang bilang kan, saudara pernah dengar ada orang bilang begini kan, di surga kalau nggak ada Tuhan berasa neraka. Di neraka kalau ada sama Tuhan terasa surga. Jadi percayalah, di setiap musim kehidupan ada Tuhan di sana. Mau goncangan, mau masalah, mau tantangan, jangan pernah goyah. Imanmu harus fokus, imanmu harus bertumbuh. Jangan ada gesekan sebentar udah ngambek, jangan ada masalah sebentar udah lari. Karena proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Karena perjalanan kekristenan kita, perjalanan iman kita, kalau benar-benar kita lalui dengan Tuhan, akan berbeda dengan yang lari dari proses. Itu akan berbeda. Dan iman akan dibentuk dengan apa? Proses. Saya pun berdiri di sini, saya nggak datang tiba-tiba kucuk-kucuk Bapak Gembala kasih, meskipun saya istrinya. Dia akan lihat dulu bagaimana kehidupan saya, bagaimana saya bisa menyampaikan. Pertama dia latih, mungkin di ponsel dia akan lihat. Di saat sampaikan firman, salah sampai di rumah, bukan di alam, nggak mungkin, nggak usah tunggu sampai di rumah. Banyak kali ada jadi saksi kan, masih di mobil udah dicecer, bla 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 bla. Gak usah begitu, kuliah aja, selesai kuliah pasti saya didikte. Saya tangkap gak materinya, saya dapat gak sesuatu dari apa yang saya pelajari. Akan ada yang namanya proses, akan ada namanya latihan. Dan bagaimana dengan kita, bagaimana kita mau bertumbuh, bagaimana kita bisa iman kita tidak akan menjadi goyah di tengah keadaan seperti ini. Kalau kita biasa-biasa aja, kalau kita loyo-loyo aja, ada tantangan kita mundur makin jauh. Bagaimana kita mengalami yang namanya next level? Bagaimana Tuhan mau bawa kita lebih? Kalau kita baru lewatin yang kayak gini, baru kekurangan sedikit udah mengeluh. Kok kurang mulu sih Tuhan? Gak pernah bilang Tuhan terima kasih masih ada diberikan. Cukup Tuhan untuk hari ini. Besok kita lihat lagi apa yang akan Tuhan kerjakan. Besok kita jumpai lagi bagaimana perjalanan kita dengan Tuhan. Masih Tuhan tuntun atau Tuhan udah biarin. Dan tidak pernah kita ditinggalkan sendiri. Amin. Karena Tuhan berjanji, Tuhan selalu menyertai. Di dalam segala keadaan, di dalam setiap musim hidup. Gak di saat kita baik-baik aja, kita gak baik pun ada Tuhan di sana. Tuhan proses di saat keadaan yang kurang baik itu. Bukan cuma saat baik-baik saja bersyukur terima kasih, baik berkat Tuhan. Di saat ada masalah, apaan ini? Apa-apaan ini? Bagaimana kita bisa bertumbuh? Bagaimana kita bisa punya iman yang teguh? Bagaimana kita bisa belajar dari Abraham? Kalau di dalam kehidupan kita cuma adanya mengeluh. Orang mengeluh tandanya tidak mempercayai Tuhan. Orang mengeluh berarti tidak punya iman. Kalau kita punya iman, kita tidak akan pernah mengeluh. Kita akan pandang segala sesuatu itu baik adanya. Apapun yang terjadi ya udahlah. Sok atuh Tuhan, suka-suka Tuhan aja. Saya hanya akan berproses di dalamnya. Saya hanya akan melewati tahap demi tahap. Dari gemuk aja ke kurus ada banyak yang dilewati untuk bisa kurus. Naik dulu kita tahu sama-sama kan, besarnya kayak apa? Enggak 1 tahun, 2 tahun tiba-tiba langsung berproses dia di dalamnya. Dia bangun pagi, dia latihan, dia pergi pagi, pulang malam, latihan sana, latihan sini. Akan ada hasilnya dan pasti baik kalau kita mau berproses. Baru sebentar, udahlah biar yang lain aja. Gak bisa aku, gak bisa. Bagaimana kita mau menjadi punya iman yang teguh di dalam Tuhan untuk menjadi kesaksian? Apa yang mau kita bagikan? Kita sendiri aja gak
tidak ada menjadi ada. Bagaimana kita bisa melihat dari yang tidak ada menjadi ada kalau kita tidak berjalan di dalam Tuhan? Kalau iman kita sebentar lurus, sebentar goyah, sebentar lurus, sebentar goyah. Apa yang mau kita alami dengan Tuhan hari-hari ini? Padahal masa-masa seperti ini, masa-masa di mana kita sedang dibangkitkan, semakin menggebu-gebu dengan Tuhan. Semakin kita akan melihat penyertaan Tuhan. Oh iya benar ya. Oh iya benar ya. Oh iya benar ya. Banyak orang yang nanya, kamu hidupnya kayak gimana dong? Lah kamu lihat aku hidup gak? Bernapas gak? Ya udah begini. Dari mana ya, tanya Tuhan lah. Ya kan? Dari situ mereka akan mulai berpikir, oh iya ya, dia aja bisa. Tuhan pasti pelihara. Yang penting kita lakukan bagian kita. Lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Iman kita tidak akan pernah menjadi goyah. Iman kita tidak akan pernah mundur. Namun semakin maju, semakin dipush, semakin kita maju, semakin kita lari. Semakin kita mau, oh iya Tuhan mau. Gak apa-apa Tuhan, lanjut. Gak kendor, gak loyo. Gak bilang gak lah Tuhan, gak jadi. Ternyata melayani Tuhan gak segampang yang aku pikirkan. Udahlah mundur. Aku mundur, alon. Tapi kita di tempat ini, di masa-masa proses seperti ini, semakin kuat. Amin. Kita datang beribadah aja, kita melangkahkan kaki kita dari rumah untuk datang ke gereja. Berarti kita punya kerinduan di hati untuk bersekutu dengan Tuhan dan berjumpa dengan saudara seiman. Kalau mau lihat yang lain, aduh gak berani dulu ke gereja, gak berani dulu. Di awal pandemi mungkin di bulan Mei atau Juni, pergi pelayanan di satu gereja di Kalibata waktu itu sama Bapak. Ada satu bapak, dia sudah sakit di kursi roda. Pandemi lagi hebat-hebatnya itu, pemerintah suruh orang yang udah usia nggak boleh ke gereja. Dia datang, kayak itu didorong kursi rodanya. Dia memberanikan diri, dia datang. Dia mau berjumpa, dia ada kehausan, ada kerinduan untuk beribadah. Padahal gereja baru ditutup berapa bulan waktu itu. Sekali bisa gereja, dia datang. Kita bersyukur kalau kita ada kesempatan untuk beribadah. Beribadahlah. Kalau kita diibadahkan di rumah aja, udah berapa banyak kita yang galau. Pengen ke gereja. Di saat pemerintah izinkan ke gereja, nggak dulu lah minggu ini, minggu depan aja. Nggak dulu. Terlalu banyak alasan. Tapi mau lihat tuntunan Tuhan, mau lihat Tuhan bekerja luar biasa. Satu alasan ke gereja aja malas. Mau lihat Tuhan bekerja, gimana caranya? Kalau kita nggak mau berproses dengan Tuhan, bagaimana kita bisa mengalami? Sedangkan iman kita lihat apa? Yang sudah diproses aja masih terus berproses untuk terus bisa menghasilkan buah, menghasilkan sesuatu. Karena apa? Karena selama kita ada di dunia ini, Tuhan pasti akan bawa kita berproses di dalamnya. Amin. Makanya tetap semangat di dalam Tuhan. Jadikan keadaan seperti ini untuk kita semakin kuat di dalam Tuhan. Iman kita jangan pernah menjadi goyah. Iman kita jangan pernah menjadi goyah. Amin. Dan poin yang kedua adalah meyakini Allah berkuasa melakukan apa yang dijanjikan. Kali lagi, meyakini Allah berkuasa melakukan apa yang Ia janjikan. Ayatnya yang ke-20 sampai 22. Aku bacakan buat Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tetapi terhadap janji Allah, Ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah Dia diperkuat dalam imannya dan Ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Karena hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kepercayaan Abraham kepada Tuhan diperhitungkan sebagai kebenaran. Mau gak kita hari-hari ini Tuhan perhitungkan setiap kepercayaan kita, ketaatan kita, kesungguh-sungguhan kita di dalam Tuhan sebagai kebenaran. Luar biasa. Karena apa?
kita bisa lewati semua momen. Kita tetap ada di dalam jalurnya Tuhan, dan kita tidak menjadi goyah, sehingga ketaatan kita diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran. Ketaatan kita diperhitungkan Tuhan, dan itu menghasilkan buah yang banyak, buah yang matang, buah yang segar, yang bisa kita bagikan ke orang lain, yang kita bisa kasih ke orang lain, dan itu membangkitkan iman dia, membangkitkan semangat dia, bukan menjadikan dia loyo, bukan menjadikan dia kendor, namun sebaliknya menjadikan dia kuat dan semakin kuat. Minggu lalu saya bercerita dengan Kak Fa, sampai Kak Fa aja bilang, iya ya Bu, aku bingung loh kadang-kadang dengan iman. Maksudnya dia bingung kadang-kadang melihat mungkin kita, Bapak Gembala itu kalau melayani, Bapak Ibu boleh tanya ke Kak Fa. Dia melayani orang, ya kan? Ada orang yang mau bayar perpuluhan, maksudnya dia bilang, kasih nomor rekening gereja. Tanya ke Kak Fa. Karena Pak, iman kita tidak akan goyah dengan seperti itu, karena komitmen kita untuk melayani. Jadi bukan menjadi patokan kita, mumpung lagi pandemi ini, tuh saksi hidupnya. Sampai Kak Fa aja kadang heran. Namun apa yang sudah menjadi komitmen di awal, apa yang sudah menjadi pernyataan kita di hadapan Tuhan, dan itu Tuhan perhitungkan sebagai kebenaran, makanya sampai hari ini hidup kita terpelihara dengan baik. Karena apa? Yang kita kasih tahu, yang kita komitmen, yang kita nasab, kita lakukan. Kita gak setengah-setengah, mumpung lagi pandemi, apa-apa lah. Gak ada kompromi. Sekali kita berkata ya, kita lakukan, supaya bisa diperhitungkan sebagai kebenaran. Apa yang Tuhan memperhitungkan ke kita hari-hari ini sebagai kebenaran? Ketaatan kita atau apanya kita? Ketaatan kita udah sampai di mana kita taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kadang melayani aja mau, kadang enggak, kadang ngambek. Tapi kita maunya diperhitungkan sebagai kebenaran. Gak bisa seperti itu. Kita harus berproses di dalamnya untuk kita semakin bertumbuh, berakar kuat dan berbuah. Karena di sanalah kita akan melihat sejauh mana iman kita akan diperhitungkan sebagai kebenaran. Sejauh mana kita bisa menjadi, ketaatan kita menjadi kesaksian. Minimal lewat kerajinan kita ke gereja, tetangga mungkin akan lihat. Gak pernah tuh gue lihat setiap hari Minggu. Kalau kita gak usah diomongkan, gembala gak mungkin gak ke gereja dong. Kecuali lagi di luar negeri lah, anggaplah begitu, ya kan? Tapi kalau selama kita di rumah, selama sehat, pasti ke gereja, namanya juga gembala. Tapi bagaimana dengan yang lain? Pernah gak kita meneladani orang lain? Oh iya ya, biar dia setiap minggu loh, gak pernah dia bolos ke gereja. Karena kan orang pasti ngelihat kita dong keluar dari rumah, apalagi tetangga. Pasti dia lihat, oh iya dia mau ke gereja itu. Orang udah tahu tujuan kita hari Minggu kita kemana. Gak mungkin dia bilang, oh dia mau dugem. Mana ada dugem pagi-pagi, ya kan? Dia ke gereja. Kerjaan dia itu tuh setiap minggu ke gereja. Oh taat banget dia ya. Nah, sudah menjadi satu contoh buat orang. Oh iya ya. Nanti kita mungkin gak perlu bicara, dengan sikap kita mereka akan lihat, oh iya ya, oh iya ya. Saudara pernah tahu nggak? Saya kalau di rumah udah jarang keluar rumah karena sibuk nganterin anak. Pekerjaan saya Senin sampai Sabtu ada di samping Naya. Satu waktu saya mau pergi, tetangga saya ngomong gini, orang kaya di gang mau kemana? Orang paling kaya di gang mau kemana? Wow, luar biasa kan? Karena sibuk warnanya berarti kan diperhatikan. Sampai dibilang orang paling kaya di gang. Dia nggak tahu lutut nih yang bekerja, ya kan? Namun apa yang kita lakukan, apa yang mereka lihat, kesibukan setiap hari, kayak banget mereka nggak pernah diam di rumah. Orang udah begitu aja udah jadi penilaian. Apalagi yang kita setiap hari Minggu datang ke gereja. Orang gak akan tanya lagi hari Minggu mau kemana, main yuk bareng. Gak mungkin dia bilang dia akan ke gereja. Gak mungkin dia mau pergi sama kamu main bareng, gak mungkin. Karena hari Minggu itu dia akan ke gereja.
Ketaatan kita diperhitungkan sebagai kebenaran lewat apa yang kita lakukan tentunya. Abraham menjadi bapa banyak bangsa karena apa? Dia tetap percaya. Ada beberapa fakta tadi yang saya sudah kasih tahu di depan tentang Abraham. Ketaatannya, disuruh pergi berjalan, belum tahu kemana akan ditujukan. Berani nggak kita hari-hari ini pindah dari kita pindah dari Jakarta pergi ke Eropa? Bahasanya aja satu udah nggak tahu, ya kan? Contoh kita dikirim ke Kamerun, mau ngomong apa di sana? Aku. Kecuali Bapak Gembala yang disuruh ke sana, ya dia bisa lah, daerah dia, kawasan dia. Tapi keputusan yang luar biasa itu Abraham ambil, dan itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Iman mempersembahkan Ishak diperhitungkan sebagai kebenaran. Karena setiap keputusan yang kita ambil yang sesuai dengan kebenaran itu pasti diperhitungkan sebagai kebenaran oleh Tuhan. Amin. Makanya jangan pernah ragu dengan Tuhan. Apapun keadaan kita, jangan pernah kendor. Jangan pernah kendor. Jangan pernah ragu. Pegang teguh yang namanya firman. Karena perjalanan kita hari-hari ini Bapak Ibu tidak akan semakin baik. Karena situasi dan kondisi hari-hari ini kita bisa saksikan. Sebentar zona kuning, sebentar udah merah, sebentar udah biru. Kita nggak pernah tahu. Kita yang di bawah cuma, oh udah zona merah, oh iya udah zona kuning. Karena yang bekerja kan pemerintah. Keadaan akan semakin dan semakin mungkin tidak ada kepastian apa yang akan terjadi besok. Yang belum nikah pasti dia berpikir, gue masih sempat nikah nggak ya sebelum Tuhan datang? Karena ada banyak pemikiran, namun jangan pernah menjadi goyah terhadap iman kita di dalam Tuhan. Ketaatan kita, usahakan kita alami iman kita ada pertumbuhan, ada terobosan, ada hal-hal yang kita bisa alami dengan Tuhan, terobosan supaya di saat kita melangkah, iman kita bisa diperhitungkan sebagai kebenaran. Kalau kita tidak pernah menerobos, tidak pernah melihat yang namanya melawan kemustahilan dalam hidup, bagaimana kita bisa menjadi kesaksian? Pernah nggak kita berpikir, bisa itu, aku mau belajar melawan kemustahilan dalam hidup. Yang tidak mungkin pasti jadi mungkin kalau kita berjalan dengan Tuhan, amin. Janji manusia, mungkin manusia berjanji, tenang nanti aku akan bilang ke temanku bisa diterima di pekerjaan, tenang aja. Itu belum tentu jadi benar. Kadang dilupa juga. Ternyata begini, ternyata begitu. Manusia banyak pertimbangan. Terhadap Tuhan tidak, terhadap janji Tuhan tidak. Kalau Tuhan berjanji, Tuhan menepati. Dan Abraham menerima semua janji Tuhan. Makanya hari ini kita bisa baca di dalam kebenaran firman Tuhan, di Kejadian ditulis kisah tentang Abraham. Sampai di perjanjian baru ini ditulis kisahnya. Karena apa? Semua yang Tuhan janjikan terjadi, dialami, diterima oleh Abraham dengan karena apa? Ketaatannya, karena imannya. Apa yang menjadi janji Tuhan buat kita hari-hari ini? Apa yang menjadi janji Tuhan di dalam doa, mungkin di dalam firman yang Tuhan sampaikan buat kita? Pegang itu erat-erat dan jangan lepaskan. Meski keadaan berbanding terbalik dengan apa yang Tuhan sampaikan, dengan firman sampaikan dengan keadaan yang kita lihat, kayaknya nggak mungkin deh bisa sampai ke yang Tuhan kasih tahu. Kayaknya mustahil deh. Karena apa? Manusia kebanyakan mereka-reka di sini. Oh nggak mungkin. Kalau aku juga berpikir nggak mungkin, hari ini nggak mungkin ada. Karena yang akan terjadi ya yang nggak mungkin tadi. Tapi kalau kita terhadap janji Tuhan, kita terima Tuhan, aku klaim janji firman-Mu. Engkau akan bawa terus naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Hidupku akan terpelihara dengan baik. Hidup aku akan dicukupkan. Tenang saja, berjalan saja, lakukan bagianmu, dan Tuhan akan lakukan bagiannya. Karena apa? Janji Tuhan itu nggak mungkin Tuhan langgar. Nggak mungkin Tuhan bilang, Nikolas kamu nanti beberapa tahun setelah main bola akan jadi gembala. Memang Nikolas sudah terima waktu dia masih Moranayal. Tapi rancangan Tuhan itu dengan perjalanan dan proses, di saat kita lewati dengan baik,
panggilan Tuhan buat aku di sini ya? Kita akan terus tanya Tuhan, Tuhan bawa aku. Dulu dia bilang, aku lihat kamu akan berkhotbah. Aku bilang, enggak mungkin. Enggak. Tanya ini orang percaya, enggak. Kamu itu panggilan kamu aja. Enggak, kamu akan berkhotbah. Itu awal-awal perjalanan pembalikan keadaan. Saat dia dipanggil Tuhan dari pemain bola masuk ke hamba Tuhan, yang begitu. Enggak, biar kamu aja yang berkhotbah. Enggak bisa bicara aja di depan, aku gugup. Tapi dengan proses, dengan perjalanan, aku pun bisa melihat buahnya. Oh begitu ya Tuhan, aku cuma berdoa Tuhan bahwa aku mengerti, bahwa aku masuk di dalam kebenaran ini, supaya kebenaran ini bisa aku mengerti dan dapatkan sesuatu dan hikmat-Mu yang mengalir. Karena secara manusia semua kita gak bisa. Secara manusia kita gak bisa lakukan apa-apa, mau Bapak Gembala sekalipun. Tapi dengan Tuhan kita cakap melakukan segala perkara. Alkitab yang catat, bukan aku yang ngomong. Bersama Tuhan kita pasti cakap melakukan segala perkara. Bagaimana kita bisa cakap? Ya dengan Tuhan lah berjalan. Jangan berjalan dengan Bapak Gembala, jangan berjalan sama Ibu Gembala. Karena kita pun bisa mengecewakan. Ada hal-hal mungkin yang tidak sependapat dan mengecewakan. Ya kita juga manusia. Tapi kalau Bapak Ibu jemaat Tuhan berjalan dengan Tuhan, Tuhan bawa kemana? Ke kiri, nah kamu ke kiri, ke kanan, nah kamu ke kanan, otomatis akan sampai di tujuan dengan baik. Akan melihat rencana Tuhan, akan melihat janji Tuhan, sehingga itu bisa menghasilkan kesaksian. Karena buah ketaatan tadi, disuruh ke kiri kita ke kiri, nggak disuruh ke kiri, nggak, kayaknya jurang situ, aku mau ke kanan aja. Bagaimana bisa dibilang ketaatan bisa menghasilkan kesaksian? Dan aku pun berdiri di sini, Bapak Ibu, aku kuliah lagi di tempat Bapak Gembala dulu ambil satu. Dan otomatis rata-rata dosen yang di situ sudah tahu saya ini istrinya Bapak Gembala. Dan di saat ada praktek, ada apapun di kuliah, yang akan ditunjuk pertama itu saya. Dan Bapak Ibu tahu sendiri ya, ekspektasi Nicholas kuliah dengan saya, dia rajin banget belajar, iya kan? Dan itu membuat saya tertekan, terus terang. Karena apa? Apalagi kalau rektor yang lagi mata kuliah dia ilmu berkhotbah, dan itu praktek di depan dia. Persiapkan, dia kasih waktu seminggu untuk persiapan. Di situ udah ada orang lain pelayanan, masih semua yang kuliah. Ada juga yang masih baru, kan ada yang mau jadi guru agama. Dan yang pertama adminnya bilang, yang pertama yang akan berkhotbah Ibu Popi di depan rektor. Puji Tuhan, yang materi dia udah sampaikan, tapi materi yang disampaikan sudah disampaikan lebih dulu oleh Bapak Gembala. Jadi saya sudah serap dong, saya sudah tangkap. Jadi saya sudah merasa bisa lagi dikit. Karena apa? Yang diajarkan oleh Bapak Gembala saya tangkap, saya serap, dan saya lakukan. Di dalam menjawab pertanyaan aja di Gempa, kalau saya salah menjawab itu akan koreksi langsung. Di situ saya akan belajar bagaimana meneliti kebenaran firman Tuhan. Bukan sekedar jawab aja, bukan sekedar oh iya kalau begini pertanyaannya jawabannya seperti ini, enggak. Ada ayat firman yang akan meneguhkan apa yang aku sampaikan. Karena kita lagi bicara meneliti kebenaran firman Tuhan. Jangan kita sembarang menjawab, cuman dengan pengetahuan kita. Di saat kita menjawab, kita harus pastikan firman itu menjadi menjadi salah satu menjadi bagian di dalam jawaban kita, diteguhkan maksudnya. Dan di saat kita menjawab, kita teguhkan dengan kebenaran firman Tuhan. Di saat pertanyaan akan dilemparkan, itu yang ditulis firman. Mau komplain firman Tuhan? Siapa yang berani komplain firman Tuhan? Karena apa? Yang namanya meneliti berarti kita belajar. Kita ambil sesuatu di dalam.
tangkap itu kita serap dan kita lakukan. Di saat ada masalah, di saat ada goncangan, di saat ada tantangan, di saat ada ketakutan, di saat ada kekhawatiran, ada sakit penyakit, firman itu yang akan menguatkan kita. Firman yang kita pelajari itu tadi akan muncul. Jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu. Lah kalau kita aja untuk meneliti firman kita malas, bagaimana kita bisa tahu jalan keluarnya ada di dalam firman? Bagaimana semua yang kita lakukan akan diperhitungkan sebagai kebenaran? Bagaimana janji Tuhan itu kita akan melihat terjadi dalam hidup kita? Bagaimana kita akan melihat Allah berkuasa melakukan apa yang dijanjikan? Sedangkan baca firman aja kita nggak mau. Sedangkan meneliti firman aja kita males. Dan kita akan bilang kita akan diperhitungkan sebagai kebenaran. Meneliti kebenaran firman Tuhan aja kita asal-asalan. Contoh, itu cuma contoh. Saya nggak lagi bilang itu contoh. Makanya hari-hari ini bagaimana supaya kita meyakini Allah berkuasa melakukan apa yang Dia janjikan? Bagaimana caranya? Kita hidup berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Dan apa iman kita di dalam Dia, mau berproses di dalamnya, tidak menjadi lemah terhadap janji-janji Tuhan. Kita percaya saja. Makan minum pakai kita pasti Tuhan kasih. Itu terlalu kecil. Firman Tuhan bilang itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kalau kita yang udah di dalam kebenaran, kita udah hidup di dalam Tuhan, kita gak pikir lagi cuma sekedar makan minum pakai. Kita akan berpikir bagaimana hidup kita bisa menjadi berkat, bagaimana kita bisa menjadi kesaksian, bagaimana kita lewati corona ini ada sesuatu baru yang kita tangkap untuk kita bagikan buat orang lain. Kalau kita cuma bagikan sembako, cuma di awal. Sekarang akhir-akhir masih ada gak yang dikasih sembako? Udah enggak kan? Cuma di awal, dan itu udah pergi, udah sampai ke Anyer sana di laut, udah terbuang. Tapi kalau firman yang kita tabur itu yang akan dipegang erat-erat menjadi kebenaran yang akan memerdekakan kehidupan orang lain. Makanya kita akan disebut ketaatan kita menjadi kesaksian yang menghidupkan orang lain, yang membangkitkan semangat orang lain. Amin. Makanya terus berjalan dengan Tuhan, tetap semangat, dan yakinlah bahwa saat iman kita ada pada dasar yang benar, kita meyakini bahwa Allah berkuasa melakukan apa yang Ia janjikan. Bukti ketaatan kita di hadapan Tuhan pasti akan menjadi kesaksian yang luar biasa. Dan setiap kita berjumpa dengan orang lain, setiap kita berjumpa dengan saudara seiman kita atau bukan seiman, kita akan menjadi teladan. Amin. Puji Tuhan, itu saja yang menjadi kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Kiranya Roh Kudus memeteraikan sesuatu dalam pikiran kita, di dalam hati kita, sehingga kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Siapkan pemain musik. Sekarang angkat pujian kalau bersih. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami. Terima kasih Engkau luar biasa Tuhan. Kau terindah, Kau luar biasa. Kami tetap percaya Tuhan, dalam setiap ketaatan kami di hadapan-Mu diperhitungkan sebagai kebenaran, dan itu menjadi kesaksian buat orang lain. Karena Engkau perisai kami, Engkau tempat perteduhan kami, Engkau Allah yang kami percayai. Kami tidak akan menjadi goyah, kami tidak akan menjadi lemah, namun kami akan tetap kuat apapun keadaan hari-hari ini. Di tengah COVID-19 kami akan tetap bergairah dengan Tuhan, karena kami tahu terobosan demi terobosan sedang Tuhan persiapkan buat kami. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang belajar melawan kemustahilan dalam hidup. Dan kami tahu, kami imani, kami yakini, kami percaya hidup kami terpelihara dengan baik. Biar kami terus berproses di dalamnya Tuhan. Iman kami tidak akan menjadi goyah, dan iman kami akan tetap teguh di dalam Tuhan. Karena kami terus melihat semua jalan-jalan-Mu atas hidup kami terjadi Tuhan, dan terbukti. Kami terima sesuatu yang baru dengan Tuhan. Kami terima sesuatu dengan Tuhan. Segala yang terbaik, rencana yang terbaik
Benar Tuhan, kami tahu Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Kami terus berdiri di hadapan-Mu Tuhan, karena kami tahu Tuhan rencana-Mu yang paling ajaib untuk hidup kami. Terus ada bersama dengan kami Tuhan. Kami mau terus libatkan Engkau di setiap hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, terus menentukan hidup kami. Biarlah kami tetap terus menambahkan firman-Mu, dan biarlah firman menjadi kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Perlengkapi lebih lagi untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan. Dan tiba saat itu kami memberikan yang terbaik persembahan kami Tuhan. Berkat tangan-tangan yang memberi maupun yang bisa memberi Tuhan, untuk hormat kemuliaan bagi kerajaan di surga. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan kembali Bapak Ibu, kita sambil mau persembahan kita. Kita sama pujian, segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Pasti COVID ini semuanya kena ya, bukan cuma bos juga pasti
pusing karena penjualan 2 bulan itu nggak ada penjualan sama sekali. Karyawan pusing loh, yang jadi owner itu lebih pusing daripada yang kerja. Karena adik saya kebetulan dia pelayanan di gereja juga. Nah, dia harus membayar itu 12 orang. Sementara COVID begini kan lagi pusing-pusingnya gitu loh. Adik saya yang kami diciptakan dari keluarga yang harus menyayangi orang lain. Apapun itu, jadi nggak boleh namanya on off. Sekalipun kita sebenarnya nggak kuat ya, maksudnya harus masuk terus itu kita nggak kuat. Baru akhirnya bulan lalu kita on offin. Nah, di situ saya ingat pertama kali pertemuan saya dengan Bapak Gembala waktu itu di Hotel Hariston, acara konser Om Aseng. Bapak Gembala itu nunjuk saya melihat Tuhan mau ada di dalam diri kamu, Tuhan mengurapi kamu. Tapi jujur ya saudara, setiap kali aku doain teman atau keluarga, pasti itu Tuhan tuh jawab. Aku kaget, teman saya suaminya pergi 2 tahun, tiba-tiba suaminya datang. Saya 3 minggu doain dia saudara. Nah, pas adik saya itu, kita 2 bulan gak ada penjualan karena COVID. Adik saya itu stok udah numpuk, stok tas goodie bag itu sudah numpuk, karyawan mesti dibayar, ya kan? Cicilan lain-lain pasti bayar juga. Nah, dia suruh adik saya datang ke kantor. Akhirnya saya doa tuh di kantor. Saya doain semua stok-stoknya, puji Tuhan. Setelah saya doain, kemuliaan Tuhan turun sampai sekarang. Beneran, ini gak habis-habis saya aja. Sampai adik saya, thank you ya doanya. Semua berkat doa lu, dia sama-sama lah saling menguatkan. Jadi intinya apapun kondisi kita saat ini ya, semua lemah saudara. Jangankan ini namanya kita sebagai manusia, kita melihat mau makan gimana ya, pasti semuanya lemah. Tapi tetap percaya pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Amin. Jadi yang bekerja, kalau menurut saya jangan mengandalkan pekerjaan sepenuhnya. Lakukan potensi yang kita bisa gali, kayak jual apapun itu sangat menyenangkan loh. Karena kita nggak pernah tahu COVID sampai kapan, ya kan? COVID itu nggak pernah tahu kita sampai kapan gitu loh. Sementara kebutuhan pokok makanan itu setiap hari harus jalan terus. Yang penting itu ya kita tetap bersyukur, tetap setia sama Tuhan, apapun bentuk prosesnya. Saya juga bergumul saudara. Saya 36 tahun saya belum nikah. Bergumul. Saudara pikir saya tidak bergumul? Citatan buat punya anak lucu-lucu ya. Saya juga bergumul. Cuma satu, apapun yang terjadi dalam hidup saya itu izin Tuhan. Amin. Kalau Tuhan sudah pulihkan 2 teman saya, suaminya bisa pulang, 1 dapat kerjaan, suaminya habis saya doain. Itu udah dipecat 3 bulan gak kerja. Dia minta saya doain dia dapat loh. Malam saya doain, paginya panggilan kerja. Dia orang Kupang suaminya. Saya bergumul, belum berjodoh gitu loh, belum nikah, tapi saya nikmati dengan sukacita gitu loh, ya kan? Semua yang terjadi apapun itu atas izin Tuhan. Kalau Tuhan izinkan COVID ini datang, pasti ada sesuatu yang ingin Tuhan bentuk dari diri kita. Amin. Atau mungkin kita selama ini nggak mau diatur atau apa, pasti ada rencana Tuhan itu yang indah. Amin. Amin saudara ya. Ya pokoknya itu aja, kita saling menguatkan ya. Yang pertama itu penting teman rohani. Benar, teman rohani itu jangan lari ke teman dunia. Teman dunia itu ngajaknya yang enggak. Kalau teman dunia, kalau kamu ada duit pasti banyak teman. Tapi giliran kamu susah, nggak punya duit, teman dunia nggak bakalan datang. Giliran susah. Dan saya itu kebetulan jadi teman curhat banyak orang. Saya kadang bingung, loh teman-teman kalau lagi susah pasti cari saya, minta doa cari saya. Saya cari ke siapa? Saya punya Tuhan. Makanya walaupun saya kurus, ya kan, hidup saya selalu sukacita. Amin. Jaga hati, jaga pengharapan, tetap setia sama Tuhan, lakukan firman Tuhan. Amin. Seperti yang Ibu Gembala. Amin. Terima kasih saudara. Haleluya. Terima kasih Cik Melisa dan Kak sekali lagi saksinya. Terus adalah Tuhan di setiap kehidupan kita. Amin. Amin. Sekarang pengumuman untuk samakan
saya mau mengucapkan selamat datang, selamat ibadah untuk jemaat Tuhan yang terus setia sampai hari ini beribadah meskipun dalam keadaan COVID, tapi semua saya percaya ada hati kerinduan untuk datang ke dalam Tuhan, amin. Dan juga untuk konsel pemurita itu tetap diadakan di hari Selasa malam jam 7 lewat Skype. Jadi sistemnya nanti ganti-gantian. Misalnya minggu ini pemurita, nanti minggu depan konsel, kita tergantung dari Bapak Gembala dan nanti doyan konsel. Dan juga doa malam tetap diadakan jam 7 malam lewat Skype di hari Jumat. Bagi Bapak Ibu yang bersedia waktu untuk doa, silakan nanti boleh hubungi Bapak Gembala untuk nomornya digabungi di Skype. Dan ada pengumuman cukup nanti setelah ibadah kan nanti ada dekor-dekor ya buat panitia yang bersedia untuk waktunya untuk hari ini boleh kita sama-sama dekor gereja ini supaya dia cantik untuk Natal di bulan depan dan persiapkan yang terbaik supaya Natalnya berjalan dengan lancar, amin. Di masa kita menutup ibadah kita, mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Terima kasih Bapak. Kami juga menyerahkan
bangsa dan negara kami Indonesia dalam tangan-Mu. Pemeliharaan-Mu sempurna, sebab mata-Mu tertuju kepada bangsa ini. Mampukan pemerintahan kami dalam melaksanakan tanggung jawab mereka. Peliharalah rakyat yang ada. Tuntunlah gereja-Mu dimanapun berada. Dan biarlah gereja menjadi terang di tengah kegelapan yang sedang terjadi di dunia ini. Sebab demikianlah panggilan gereja-Mu di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati saudara kami yang beribadah dari rumah karena aturan yang ada. Berkati juga mereka yang tidak dapat hadir karena alasan tertentu. Engkaulah Allah kami yang baik. Nah, sebelum kami akhiri ibadah kami berdoa untuk makanan yang tersedia. Tuhan menguduskan menjadi kesehatan bagi tubuh kami. Berkati tangan-tangan yang setia untuk menyediakannya, sehingga mereka tidak pernah kekurangan tetapi melimpah dalam segala hal. Sebab berbahagia memberi daripada menerima. Adalah saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya di musim COVID ini dan memberi kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu di setiap musim hidupmu dan menganugerahkan kepadamu damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, terimalah segala anugerah di dalam iman kepada Yesus hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan bersama katakan amin.